Perkenalkan, nama saya Cynthia dan teman saya Bineri. Kami dari Politeknik Negeri Semarang, program studi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi sistem manajemen basis data, kita harus tahu apa itu basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya basis data. Ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan pada basis data. Yang pertama, create database, kemudian drop database, kemudian create table, kemudian drop table, ada insert, kemudian search, update, dan delete. Pemanfaatan basis data yang pertama yaitu basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi. Basis data menentukan kualitas informasi dari keakuratan, tepat waktu, dan relevan. Kemudian, dengan basis data dapat mengurangi duplikasi data. Kemudian, dengan basis data, hubungan antara data dapat ditingkatkan. Kemudian, manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah, serta efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan. Ada beberapa kriteria dari basis data. Yang pertama, basis data itu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Kemudian, basis data dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Basis data dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Basis data dapat digunakan dengan cara berbeda-beda, dan basis data dapat meminimalkan adanya kerangkapan data. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu basis data, selanjutnya kita masuk ke materi sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system merupakan suatu perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Database management system juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan data, dan lain-lain. Database management system juga memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Mengapa kita menggunakan database management system? Database management system diperlukan untuk yang pertama, independensi data dan akses yang efisien, kemudian mereduksi waktu pengembangan aplikasi, integritas dan keamanan data, administrasi keseragaman data, kemudian akses bersamaan dan perbaikan dari terjadinya crash. Selanjutnya, ada beberapa komponen-komponen utama dalam database management system. Yang pertama yaitu query language yang digunakan oleh bagian lain dengan perintah sederhana. Kemudian report generator yang dirancang untuk membuat cetakan yang memiliki perintah untuk membuat header, judul, kolom, summary, dan lain-lain. Kemudian ada data manipulation language yang terdiri dari perintah-perintah yang disediakan dalam program aplikasi untuk melakukan manipulasi data seperti append, list, atau update. Selanjutnya ada data definition language. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen recovery yang merupakan suatu kemampuan untuk mengembalikan data yang rusak atau hilang akibat operasi basis data. Kemudian data dictionary yang digunakan untuk memelihara definisi-definisi standar seluruh rinci data dalam lingkup kecil pada sistem basis data. Kemudian
ada database yang merupakan bagian dari database management system yang menyediakan data dalam berbagai tipe dan format untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Dan yang terakhir yaitu akses rutin, merupakan suatu rutin yang dapat dipanggil dan dipergunakan oleh program lain untuk mengakses basis data. Oke, tadi sedikit penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih terhadap rekan saya Cynthia Alindia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur kamus data pada database management system. Database management system memberikan fasilitas data dictionary atau kamus data untuk mendefinisikan nama-nama rinci data dan format penyimpanannya. Kamus data itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, nama arus data, bentuk data, penjelasan atau keterangan-keterangan, periode terjadinya transaksi, volume arus data yang mengalir dalam periode tertentu, dan yang terakhir yaitu struktur data. Fungsi dari kamus data itu sendiri yang pertama yaitu pada tahap analisis sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem. Yang kedua yaitu pada tahap perancangan sistem digunakan untuk merancang input, laporan-laporan, dan database. Kemudian hubungan antara database management system dan aplikasi basis data itu bisa dilihat di gambar. Di gambar itu menjelaskan tentang aplikasi basis data yang disusun antara untuk menjembatani perbedaan pandangan antara end user dan native user yang dibuat khusus untuk dapat digunakan oleh para pemakai akhir atau end user. Aplikasi ini berisi sejumlah operasi menu yang sesuai dengan aktivitas nyata yang dilakukan oleh end user. Selanjutnya, operasi ini akan diterjemahkan oleh aplikasi tersebut menjadi sejumlah operasi basis data yang dikenal oleh database management system. Model hubungan database management system dan aplikasi basis data itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu database management system terpisah dengan aplikasi. Maksudnya, aplikasi tidak berinteraksi langsung dengan basis data, tapi melalui database management system sebagai perantara. Bahkan, database bisa melakukan aktivitas sendiri yang bisa ditangkap oleh aplikasi. Misalnya, yang pertama yaitu Microsoft SQL Server, Oracle, CA OpenIngress, Sybase, Informix, IBM, DB2, dan kemudian aplikasi-aplikasi ini cocok untuk aplikasi yang single user atau standard alone dengan beban kerja yang ringan. Kemudian database management system menyatu dengan aplikasi basis data yang dibuat menyatu dengan database management system pada saat pemakaiannya. Dalam model ini, aplikasi basis data berada di bawah database management system atau menjadi subordinate, sehingga database management system harus diaktifkan lebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi. Misalnya, DBase, 3+, 4+, 4+, CA Clipper, Microsoft Access. Sehingga aplikasi ini cocok untuk multi-user dengan beban kerja yang berat. Pertimbangan dalam menentukan perangkat lunak membangun aplikasi basis data, yaitu yang pertama kecocokan antara database management system dan development tools. Maksudnya, perangkat lunak yang dipilih harus dapat menjamin tersedianya fasilitas yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan database management system secara penuh. Kemudian, dukungan development tools terhadap arsitektur sistem. Di sini maksudnya tidak semua development tools memberi dukungan yang baik terhadap arsitektur client server. Kemudian yang ketiga yaitu independency development tools dan DBMS. Jadi idealnya hanya ada satu macam DBMS yang dipilih untuk mengelola berbagai basis data. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan pengembangan dan migrasi aplikasi. Development tools yang dipilih harus mendukung pengembangan dan masa depan, misalnya berbasis web, dan kemudian migrasi misalnya dari berbasis form menjadi berbasis web. Ini merupakan suatu pertimbangan dalam menentukan perangkat lunak membangun aplikasi basis data. Oke, terima kasih.
atas perhatiannya. Beberapa tadi adalah penjelasan tentang sistem basis data. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Sistem informasi tidak dapat dibangun tanpa adanya basis data. Sehingga basis Database Management System adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Oke, tadi semua presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dadah.